Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik. Oke, ketemu lagi dengan Kang Aif, channel belajar matematika. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membandingkan pecahan gitu ya, Dek ya. Ini materi kelas 7 SMP. Oke, langsung saja. Langsung saja. Saya ke contoh nih. Contoh nih, misalkan gini deh. Contoh nih gitu ya. Misalkan gini. Misalkan ini misal ada pecahan 3/4. 3/4 dan 2/3. Ada pecahan 3/4 dan 2/3. Ini pertanyaannya adalah mana yang lebih besar. Lebih besar. Jadi 3/4 dan 2/3 itu mana pecahan yang nilainya lebih besar. Jadi caranya gini deh. Caranya gitu ya. Ada 3/4. 3/4 dan 2/3. Kalau adik-adik disuruh menentukan mana yang lebih besar, caranya samakan penyebutnya deh. Gitu ya. 3 ini penyebutnya 4, ini penyebutnya berapa deh? 3. Jadi langkah pertama, kalau penyebutnya belum sama, samakan penyebutnya. KPK 3 dan 4 berapa deh? Iya, pinter, 12. Gitu ya. Jadi ini jadikan 12. Ini jadikan 12. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 2 berapa? 8. Kalau gitu mana yang lebih besar? 9 dan 8 itu mana yang lebih besar? Berarti kan ini. Gitu ya, Dek ya. Jadi 9 dan 8 karena lebih besar, jadi 3/4 dan 2/3 itu yang lebih besar mana? Ya 3/4. Jadi 3/4 itu nilainya lebih besar daripada 2/3. Gitu deh ya, bisa dimengerti? Bisa. Sekarang contoh lagi. Gitu ya. Jadi kan nih saya ulang lagi, karena tadi tidak tampak kan, karena 9 lebih besar daripada 8 ya kan, makanya 9/12 lebih besar daripada 8/2 12. 9/12 itu nilainya sama juga dengan 3/4. 8/12 nilainya sama dengan 2/3. Jadi ini dan ini itu sama gitu ya. Contoh lagi. Gini aja lah. Nomor 2, contoh lagi. Misal, kalau gini deh. Misalkan gini. Susunlah. Susunlah misalkan ke dalam. Susunlah ke dalam. Taruhlah misalkan urutan naik. Gitu ya. Naik dari pecahan. Misalkan gini, susunlah ke dalam urutan naik dari pecahan, taruhlah misalkan 5/8, terus kemudian 3/4, terus kemudian 5/6. 5/6 gitu ya. Caranya sama. Naik itu artinya apa? Jadi tolong diingat ya, kata-kata naik itu artinya berarti dari kecil ke besar. Naik itu artinya dari kecil ke besar. Karo turun berarti nanti dari besar ke kecil gitu deh ya. Jadi caranya nanti sama deh. Jadi kalau ada 5/8, di sini ada 3/4, di sini ada berapa ini? 5/6. Caranya sama deh. 8, 4, 6 itu samakan penyebutnya. Gitu ya. KPK dari 8, 4, 6 itu berapa deh?
Saya tulis di sini saja ya. Nah, terus ini. Nah, terus ini. Nah, jadi nanti ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Gitu ide ya. KPK 8, 4, dan 6. Itu berapa? Ayo bilangan yang bisa dibagi 8 juga bisa dibagi 4. Dia juga bisa dibagi 6. Iya, pintar, 24. Ya, gitu ya. 24, yang sini 24, yang sini 24. Nah, 24 dibagi 8. 3 kali 5, 15. Nah, gitu ya. 24 dibagi 4, 6. 6 kali 3, 18. Nah, 24 dibagi 6, 4. Nah, 4 kali 5. Nah, berapa 4 kali 5, Dek? Iya, 20. Nah, dari sini sudah kelihatan nanti. Nah, jadi ini, Dek. Nah, yang ini 5 per 6 itu nilainya sama dengan 20 per 24. Gitu ya. Kemudian 3 per 4 nilainya sama juga dengan 18 per 24. 5 per 8 nilainya sama juga dengan 15 per 24. Jadi kalau urutannya kecil ke besar, yang paling kecil berarti yang mana? Ya, pembilangnya yang angkanya paling kecil itu yang mana? Yang ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi ternyata ini sudah urutannya naik. Nah, gitu ya. Jadi urutan naik. Nah, jadi urutan naik berarti 15 per 8 yang paling kecil, gitu ya. Yang paling kecil berarti nanti 5 per 8. 5 per 8. Nah, terus kemudian 18 per 24. Ya, 15, 18, 20 ini sudah urut berarti ternyata itu ya. Nah, kebetulan aja sudah urut ya. Jadi 18 sama dengan ini berarti 3 per 4. Selanjutnya yang paling besar yang mana? Ya 20 per 24. 20 per 24 itu sama dengan 5 per 6. 5 per 6. Gitu deh ya. Nah, ini cuma pas kebetulan saja ini sudah urut. Intinya seperti itu. Disamakan penyebutnya. Nah, gitu deh ya. Nah, sekarang kalau gini. Misalkan gini nomor 3. Nah, nomor 3. Nah, susunlah dalam urutan turun. Nah, dalam urutan turun berarti dari besar ke kecil. Nah, misalkan kalau gini deh. Ada 0,045. Nah, kayak gini gimana coba? 0,45. Setelah itu berapa ya? 0,85. Nah, setelah itu adalah 7 per 8. Setelah itu adalah 78%. 78%. Nah, ada 4 bilangan, Dek. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini saya garis dulu ini. Tek. Nah, ini dia. Tek. Ingat, turun berarti besar ke kecil. Nah, jadi di sini jawab nomor 2. Caranya, Dek. Nah, karena ini pecahan desimal, ini pecahan biasa, ini pecahan persen. Kalau jenis pecahannya belum sama, samakan jenis pecahannya, gitu deh ya. Boleh dalam desimal, boleh dalam biasa, boleh dalam persen, nah, gitu ya. Jadi jenis pecahannya dia harus sama. Saya ulang lagi, kalau menjumpai seperti ini maka jenis pecahannya harus sama. Terserah, biasa boleh, ya, persen boleh, desimal boleh. Dalam konteks ini saya akan menjadikan desimal. Jadi semuanya jadikan desimal. Karena ini sudah desimal ya kan berarti 0,45. Nah, ya kan? Ini sudah desimal, ini sudah desimal. Nah, di sini ya, desimal. Nah, yang pertama 0,45 itu nilainya sudah sama dengan 0,45 karena dia sudah desimal. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian 0,85 nilainya juga sudah 0,85 karena dia sudah desimal. Sekarang 7 per 8. Nah, bagaimana cara menjadikannya pecahan desimal? Nah, gitu deh ya. Caranya gini. Nah, boleh ini
jadikan 100 atau 1000 gitu, atau pakai apa namanya kemarin poro gapit. Nah, gitu ya. Ayo, masih ingat apa Anda? 7 dibagi 8. Gini aja. Nah, sini ya. Sini aja lah. Sini aja ya. 7 ya, yang warna beda aja lah. Nah, kan 7 dibagi 8. Nah, jadi kan 7 dibagi 8. Nah, gitu ya. Karena 7 tidak bisa dibagi 8, kita kasih angka 0 di sini, syaratnya di sini 0. Nah, gitu ya. Terus kasih koma, seret. Nah, 8 dikali berapa? Mendekati 70. Nah, 8 kali berapa mendekati 70? Iya, pinter 8. Nah, iya 8. Nah, gitu ya. 8 kali 8 berapa, Dik? Iya, 64. Nah, gitu ya. 70 dikurangi 64. 70 dikurangi 64 berapa? 60. Nah, ya kan 60 kan ini. Nah, 6 ya, 10 kurangi 10 kurangi kok 70 kurangi 64 kok 66. Nah, gitu ya. Terus kemudian ini mengambil 0 di belakang, jadi 60. Nah, gitu kan ya. 8 kali berapa mendekati 60? Kali berapa? 7. Nah, 7 kali 8 berapa? 54. Nah, gitu deh ya. Nah, 60 kurangi 54 itu berapa? 60 kurangi 54, 7 kali 8 itu adalah 5 kok 56. Nah, 56 lah, ini kok 54 ini gimana toh ya Allah. 60 kurangi 56 itu berapa? Iya, pinter, 4 tambahin 1 40. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya, 40 dibagi 8 berapa? 5. Nah, 5 kali 8 kan ini sudah 40. Nah, gitu ya, 40. Selesai. Jadi desimal dari 7 per 8 berapa? 0,75. Nah, satu di sini 0,875. Nah, gitu ya. Selanjutnya, Dek. Nah, 78%. Nah, ini kan senilai juga dengan 78 per 100. Nah, kalau saya tulis desimal nanti menjadi bagaimana? 0,78. Nah, sudah. Nah, selesai. Nah, kita tinggal mengurutkannya. Caranya bagaimana? Dilihat angkanya ini deh. Nah, 45, 85, 875. Nah, 87. Nah, 78. Nah, ini anggap aja 87 gitu ya. Ya, 87. Dilihat angka 2 bilangan di belakang koma. Kamu lihat 2 bilangan di belakang koma. Lah, 45, 85, 87, 78. Yang paling kecil berapa? Kan 45. Nah, berarti ini yang paling kecil. Nah, pertanyaannya turun, berarti yang paling besar, Dek. Nah, berarti yang paling besar yang mana? 7 per 8. Nah, jadi urutan naik. Jadi urutan jadi kok urutan naik, urutan turun. Jadi urutan turun berarti yang paling besar ke yang paling kecil. Yang paling besar kan 87. Ya, 87 berarti sama dengan 7 per 8. Nah, 7 per 8. Nah, kan mudah sekali. 87 berikutnya. Nah, yang lebih kecil dari 87 berapa? 85. Nah, berarti 0,85. 0,85. Nah, setelah itu 85 berapa? 0,78. 0,78 ini nilainya sama dengan 78%. 78%. Setelah itu baru berapa? 45. 0,45. Begitu deh cara membandingkan pecahan gitu ya. Nah, ini deh. Nah, yang ini coba. Nah, ini untuk latihan mandiri. Nah, latihan mandiri. Nah, itu saja. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.